Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, kembali masuk ke dalam general reading pembacaan umum untuk banyak orang. Tentu saja nggak bisa resonate untuk semuanya yang nonton. Mungkin hanya sebagian saja penonton yang bisa cocok atau resonate dengan bacaan kali ini. Kalau memang kali ini nggak cocok, kalian bisa nonton video saya yang lainnya ya. Silakan disimak dari awal hingga akhir supaya kalian bisa memahami sepenuhnya ya, jangan di-skip-skip. Oke, general reading seperti biasanya saya tidak menentukan tema apapun ya. Temanya saya serahkan sepenuhnya kepada semesta. Apapun yang ditunjukkan oleh semesta akan saya bacakan ya. Eh energi general bisa terbolak-balik atau vice versa. Antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan bisa tertukar. Jadi saran saya simak baik-baik ya, sesuaikan. Kalau memang yang terbaca ya itu bukan energi kalian, bukan energi seseorang yang kalian pikirkan, bukan sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kalian saat ini, jangan dijadikan acuan ya. Ini adalah bacaan tarot ya, tapi selebihnya kalian percayakan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan. Bacaan kartu tarot hanya membaca energi untuk yang terjadi ya. Itu apa kata yang kuasa, bukan kata tarot yang berkuasa, enggak ada ya. Oke, kita mulai untuk melihat temanya. Semoga kali ini banyak yang ketarik energinya ya, energinya terbaca, entah itu energi kalian, energi si dia yang kalian pikirkan, atau energi permasalahan dari kalian ya. Kita lihat sama-sama. Oke. Nanti kita kalau judul ya teman-teman, kalau judul itu nanti setelah bacaannya sudah lengkap baru saya berikan judul, kemudian saya upload di YouTube seperti itu ya. Jadi mungkin kadang-kadang saya judul itu nggak ini ya, seakan-akan nggak sesuai dengan bacaan. Tapi kalau disimak baik-baik sebenarnya sesuai ya. Maka dari itu nontonnya jangan cuman separuh-separuh, setengah-setengah ya. Oke, kita lihat. Transformation. Oke, di sini ada transformation, ada transformasi, satu perubahan, perubahan dalam hubungan, perubahan dari diri sendiri, atau perubahan dari seseorang, ya, yang terhubung dengan kalian. Mungkin bisa sikapnya, pola komunikasinya, atau memang sikap atau sifatnya, ya. Bisa juga kalian yang berubah dalam cara pandang mungkin terhadap satu hubungan, cara pandang, memandang seseorang yang berdealing dengan kalian ya. Mohon maaf teman-teman, saya batuk, kasih obat apa ini? Saya nggak mau ini ya. Kalau dua, saya cuma tarik satu. Oke, peacefulness ya. Oke. Di sini banyak yang bertransformasi. Demi apa? Bertransformasi untuk satu kedamaian ya. Peacefulness. Jadi secara umum ya, secara umum kehidupan kalian, dari diri kalian atau mungkin aspek kehidupan kalian yang lain itu ingin menjadi damai. Caranya apa? Ya memang harus ada perubahan ya. Tapi saya ingatkan lagi, perubahan jangan berharap perubahan dari orang lain atau seseorang ya, di luar diri kalian atau hal-hal di luar diri kalian berubah untuk membuat kalian damai. Ya, saya ingatkan perubahan atau kedamaian ya, lebih kedamaian ya, kedamaian hati, kedamaian pikiran, kedamaian kehidupan secara umum ya. Itu dari dirinya sendiri ya. Kalau hal-hal di luar itu hanya support. Ini intermezzo saja untuk mengingatkan kalian. Present, saat ini, just now ya, saiki, sekarang ya. You live in the moment
and are able to bring forth the energy of love and your current circumstance. Jadi pada intinya gini, oke, kerjasama, cooperation, dan joy. Joy ini satu kebahagiaan, keriangan, ya, happy lah gitu intinya. Jadi gini teman-teman, di sini kalian saat ini sedang menikmati kebahagiaan atau walaupun itu belum tercapai, kalian ingin mencapai sebuah kebahagiaan, atau mungkin kalau dalam hubungan ada kerjasama yang bisa membuat saling bahagia, nggak satu pihak yang enak tok ya, satu pihak tok, satu pihak saja yang bahagia, tapi membuat sengsara pihak yang lainnya ya. Jadi ini maunya saat ini menikmati kebahagiaan, kedamaian ya. Kalau memang ada satu hubungan atau ada satu pola atau ada satu ritme ya dalam hidup kalian yang tidak membahagiakan atau seperti harus dirubah lah menjadi supaya kalian bisa nyaman ya. Ini saatnya ya kan gitu. Jadi mungkin ini adalah saat-saat seperti yang saya bilang tadi, biasanya saya nggak bilang yang saat ini mengalami ini gitu ya. Biasanya bisa yang kemarin, bisa yang kalau yang ini saat ini pingin benar-benar berubah untuk bisa mendamaikan hati, mendamaikan pikiran, nggak mau ruwet-ruwet. Ya, ceritanya seperti itu. Emang ada kisah apa ya? Kisah apa sehingga kok ingin sekali berubah ya? Tapi semua orang ya, semua orang manusiawi sekali. Semua orang juga pingin damai, pingin tenang, pingin ayem, adem, tentrem, ya, sejahtera, damai, abadi, amin, ya. Pengen seperti itu sih ya, tapi ini lebih kepada saya tekankan untuk saat ini, saat kalian menonton video ini, saat kartu ini terbuka. Benar-benar ingin ya, seperti ada satu kekuatan, entah itu hidayah, entah itu satu niatan yang kuat untuk wis pokoknya harus berubah. Bagaimanapun juga harus cepat berubah supaya hati ini mendapatkan kedamaian, supaya pikiran saya itu damai, supaya hidup saya tenang. Mulai saat ini. Nah, oke, kita lihat ya. Kita lihat untuk ceritanya seperti apa. Jadi untuk kalian yang sekarang sedang galau-galau, sedang tidak ingin berubah, ya, mungkin belum, ya. Mungkin bacaan ini bukan untuk kalian. Untuk orang-orang yang saat menonton video ini, saya harus berubah. Saya harus ambil sikap, ya. Ini pola-pola yang lama yang sudah tidak worth it, sudah nggak layak, sudah nggak pantas lagi. Mau saya rubah semuanya. Ingin satu perubahan besar untuk mendapatkan kedamaian saat ini juga. Oke, kita lanjut. Kita lihat ya. Saya ambil dari sini 3. Nanti satu lagi kartu oracle juga 3 untuk melihat bagaimana ceritanya sehingga saat ini ya kalian ingin sekali ada perubahan. Kita lihat ya. Sampai sini adakah yang cocok? Terima kasih teman-teman untuk kalian yang sudah subscribe. Terima kasih banyak ya. Kalian adalah semangat saya. Kalian support sistem saya ya. Semoga kebaikan kalian ya untuk dukung saya kembali kepada kalian berlipat-lipat. Amin. Dan untuk kalian yang baru saja bergabung, saya ucapkan salam kenal dari saya, Julia Kim Tarot dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari mana saja? Bisa ditulis di komentar ya. Dan jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe dan dukung channel ini dengan like, share, komen, dan juga bunyikan tanda loncengnya supaya pada saat saya upload video baru kalian bisa langsung menontonnya. Walaupun ini general, paling tidak kalau fresh ya itu lebih cespleng gitu ya. Oke, kita lihat ceritanya apa. Oke. Pay attention to the red flag, the sign or cautioning you. Aduh, pokoknya kalau bahasa Inggris itu saya mesti keriting lidah saya. Ya. Jadi gini, ada sign atau tanda-tanda
Ini lebih kepada satu pengulangan hal-hal yang tidak menyenangkan. Bendera merah, red flags ya. Itu seperti hal-hal yang tidak menyenangkan ya, atau tanda-tanda untuk terulangnya hal yang tidak menyenangkan itu. Mungkin ya, contoh ya, kalian pernah dibohongi. Tapi itu tidak dilakukan sekali. Jadi seperti tanda merah. Ini naga-naganya ya, tanda-tandanya saya ini dibohongin ini. Atau mungkin karena sering terjadi ya. Jadi seperti intuisi kalian mengarahkan bahwa ini pernah terjadi dan biasanya setelah ini begini ya, secara intuisi, secara feeling, secara insting ya. Dan rupanya hal-hal yang sering terjadi ini ya, yang sering berulang ini akhirnya membuat kalian itu menjadi seperti waspada ya, selalu waspada, bikin nggak damai ya, bikin khawatir, bikin deg-degan, bikin stres ya. Maka dari itu mungkin ini yang membuat kalian ingin segera bertransformasi, mungkin mengambil langkah. Bisa saja mengambil langkah menyudahi satu hubungan yang mungkin sering berulang, polanya on off, sering dibohongi, sering dikhianati ya. Itu seperti warning ya. Seperti kalau di ambulans atau apa ya, sirene yang nguing itu bunyi terus, alarm itu. Waduh gitu terus ya. Jadi membuat kalian nggak tenang. Maka dari itu mungkin ingin membuat satu perubahan supaya nggak terulang lagi gitu ya. Sampai sini jelas ya. Coba saya lihat lagi. Oke. Stay optimistic about your love life. Jadi di sini ya, positive thinking and faith will bring you romance. Karena gini, rupanya ya, kalau hal-hal yang tidak menyenangkan tadi, red flag tadi ya, kalian sering waspada sama hal itu sehingga nggak tenang. Kalian mulai berpikir bahwa ya, kalau saya terhubung dengan seseorang yang itu tadi ya, yang membuat selalu deg-degan dan khawatir ya, membuat saya selalu dalam mode waspada terus ya, kan lelah ya. Dan saya ini yakin kalau memang toh tidak bersama dia atau saya bisa bebas dari dia, seseorang yang menyebabkan waspada selalu ya, khawatir dan deg-degan terus ya. Mungkin saya bisa ya, positive thinkingnya adalah saya optimis bisa mendapatkan atau bisa merasakan kehidupan cinta ya, terutama kehidupan cinta. Atau kalau nggak kehidupan cinta, kehidupan yang lebih baik ya, tanpa orang yang membuat selalu deg-degan dan waspada itu. Oke, kita lanjut. Waduh. 2, saya cuma butuh 1. Oke. Di sini kalian merasa bahwa saya itu layak loh dicintai, saya layak bahagia ya. Maka dari itu kalau satu hubungan membuat deg-degan dan khawatir ya, membuat kita itu selalu anxiety, gelisah. Lah ngapain gitu loh ya. Ini bisa seseorang yang kalian pikirkan ya. Karena kalian merasa saya itu layak dicintai ya. Oke, di sini extend lah ya, energy to others ya. Di sini flirt. Kalian sudah mulai, mungkin ini ada ya beberapa yang sudah menemukan atau sudah ada calon yang lain atau pandangan lain selain berhubungan dengan seseorang yang sekarang ini terhubung dengan kalian, yang berdilin dengan kalian. Mungkin kalian ada yang naksir atau kalian sudah ada yang deketin ya, atau kalian sudah ada pandangan, udah saya mau lepaskan ini, saya mau sama yang lain aja gitu ya. Karena apa? Merasa sama orang ini selalu waspada dan nggak enak. Ya, banyak tanda-tanda yang diberikan oleh semesta kepada kalian bahwa orang ini nggak baik, gitu. Ya, kalian sudah nggak srek, sudah nggak mantep sama orang ini. Coba kita lihat lagi ya. Ini 3. Kita lihat dari kartu yang lain ya. Masih tetap Lenormand dan masih lihat kisahnya seperti apa. Atau di sini ada juga, saya mending nggak tanpa orang ini deh.
kayaknya hidup saya lebih damai. Gitu ya. Oke. Ketidaksabaran. Karena di sini saya melihatnya ya, sudah lelah sama kekhawatiran, sudah lelah sama yang namanya dibohongin mungkin ya. Banyak yang sudah lelah dibohongi, sudah lelah diabaikan, sudah lelah ada pola-pola berulang yang selalu membuat kecewa ya, selalu membuat kecewa ya. Jadi hidup menjadi nggak tenang ya. Coba kita lihat lagi. Oke. Di sini impatient, udah nggak sabar lagi, ingin bertransformasi ya. Dan ingin menyeimbangkan kehidupan kalian mungkin sebelumnya ya, saat terhubung dengan orang ini ya, orang yang berdilin dengan kalian yang menyebabkan gundah gulana itu ya, nggak tenang hidup kalian. Kalian sebenarnya sudah berusaha menyeimbangkan sih. Kadang-kadang saya melihatnya di sini ya, ada dari kalian itu yang sudah sangat toleransi sangat toleransi, memberikan kesempatan ya. Tapi tetap aja diulang dan diulang lagi ya. Lama-lama gregetan di sini ya. Lama-lama gregetan. Coba saya lihat lagi. Kurang satu kartu lagi. Siapa sih orang ini ya? Nanti kita lihat siapa yang membuat kalian selalu gelisah, nggak tenang, nggak damai hidup kalian jadinya. Banyak sisi kehidupan kalian jadi nggak seimbang ya, hanya karena terhubung sama orang ini ya. Bisa finansial kalian, pekerjaan kalian, atau kehidupan kalian yang lainnya ya, sisi kehidupan, aspek kehidupan kalian ya, hari-hari kalian mungkin terganggu, jadi nggak seimbang. Oke. Di sini pencarian oke ya. Di sini memang ya saya merasakan kalian sudah mulai membuka pemikiran kalian ya, discovery, mempelajari dan membuka. Jadi lebih membuka wawasan, membuka mata, membuka pikiran untuk hal yang lain, tidak hanya terfokus sama kegundah-gulanaan kalian yang membuat hati kalian gak damai ya. Kalian sudah mulai membuka pikiran ya, seperti orang yang biasanya selalu terkungkung dalam satu ruangan atau kayak katak dalam tempurung ya, atau terikat oleh sesuatu yang nggak nyaman, kemudian mulai bisa melihat keluar dari ruangan itu. Oh ternyata di luar lebih indah, ternyata di luar itu banyak hal yang menyenangkan daripada harus banyak membuang waktu, membuang pikiran, membuang hidup ya, dengan membuang waktu dalam hidup dengan dalam satu pola yang ini yang berulang-berulang dan gitu lagi ya. Akhirnya di sini sepertinya kayak saya ingin mencoba keluar dari hubungan ini atau lepas dari hubungan ini, ganti suasana lah intinya seperti itu ya. Boring, capek, sudah lelah ya, seperti itu. Jadi sampai sini siapa yang resonate ya, silakan tulis di komentar. Kalau nggak resonate nggak apa-apa ya teman-teman, kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Mungkin justru video yang lainnya itu untuk kalian, bukan yang ini ya. Mungkin kalau kali ini nggak cocok, mungkin bacaan ini bukan untuk kalian, tapi untuk orang lain juga nonton video ini. Karena ini energi general, umum sekali. Mungkin hanya beberapa bagian dari yang saya bacakan tadi itu mungkin ada yang cocok, ada yang enggak. Atau semua nggak cocok, atau semuanya cocok ya. Itu. Kalau ingin dibacakan untuk kalian sendiri, nggak rame-rame, nggak massal seperti ini, nggak terlalu luas melebar luas seperti ini ya, terlalu umum, kalian bisa personal reading ya. Personal reading di saya itu nanti saya jelaskan di akhir video bagaimana caranya ya. Yang jelas langsung tatap muka via video call dengan saya. Oke. Begitu teman-teman. Kemudian kita lanjut untuk melihat energi seseorang yang terhubung dengan kalian, yang membuat kalian saat ini ingin segera mendamaikan hati, nggak ingin lagi gundah gulana, nggak ingin lagi lelah-lelah dalam hubungan yang polanya begitu-begitu saja ya. Dibohongin ya dibohongin berkali-kali, dikhianatin berkali-kali ya. Diabaikan kadang-kadang datang dan pergi on off ya, putus nyambung, capek ya, mulai membuka pikiran atau pemikiran untuk keluar dari hubungan ini gitu ya.
Entah diputus, entah ganti orang, ya, yang penting dilepaskan dulu, ya. Kita lihat siapa orang yang terhubung dengan kalian dengan cerita yang seperti itu. Kita lihat. Simak baik-baik. Apakah ini dianya kalian, ya. Tapi kalau sampai sini pun saya memang berusaha untuk menarik energi si dia yang berdealing dengan kalian dengan kisah yang seperti ini. Tapi kalau memang yang ketarik memang energi kalian, itu masih nggak apa-apa, mungkin masih masuk, ya. Mungkin yang justru ketarik energi kalian. Tapi tetap kalian simak, kalau memang tidak sesuai, jauh ya dari kesesuaian, ya, kalian mending nonton video saya yang lain, ya. Mungkin bacaan kali ini bukan untuk kalian. Siapa sih dia? Oke. Dia adalah orang masa lalu kalian. Mungkin sebelumnya itu kalian sudah pernah kenal. Bisa teman masa kecil, masa sekolah, masa kuliah, tetangga lama, ya. Atau mungkin bukan baru kenal kemudian dekat, enggak. Ini sebelumnya sudah pernah kenal atau sebelumnya sudah pernah tahu, bukan ujuk-ujuk datang, ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Orang ini banyak memberikan kenangan kepada kalian, ya. Entah banyak entah sedikit, tapi ada hal-hal yang kalian ingat tentang orang ini sebelum-sebelumnya, ya. Oke. Orang ini adalah orang-orang yang mungkin memang saat ini atau pernah berkeluarga, ya. Saat ini atau sebelumnya pernah berkeluarga, ya. Kemudian orang ini, atau kalau memang dia jomblo, ya. Orang ini kehidupan dengan keluarganya itu baik, ya. Ayah, ibu, atau mungkin dengan saudara-saudaranya itu keluarga yang tercukupi, ya. Walaupun mungkin nggak kaya, ya, tapi cukup, ya. Cukup dan happy, saya lihat. Kemudian siapa sih dia? Banyak yang sudah masuk ke dalam hubungan rumah tangga. Dan beberapa di sini saya melihat banyak orang-orang yang bekerja di bidang hukum. Ya, bisa juga adalah aparat, ya, aparat hukum, ya, tentara, polisi, ya. Kemudian di sini saya melihatnya juga ada guru, ya. Atau mungkin dia sedang berguru, dia sedang belajar, ya, ada juga. Kemudian ada banyak di sini orang-orang yang sebenarnya taat sama agama, ya, taat beribadah, ya. Tidak jauh-jauh dari aturannya Tuhan, tidak jauh-jauh dari aturan hukum, orang-orang yang agak kolot, ya. Orang-orang yang bener lah gitu. Sebenarnya basicnya gitu. Terlepas mungkin sikap atau karakternya jauh dari itu, ya. Tapi sebenarnya basicnya orang yang seperti itu. Kita lihat. Siapa sih dia? Oke. Orangnya adalah orang pejuang rupiah atau orang-orang yang punya banyak ide untuk orangnya ulet, ya, ulet untuk bisa mendapatkan untuk meningkatkan kualitas hidupnya walaupun tidak selalu dengan uang, ya. Tapi orangnya itu orientasinya itu kemakmuran, ya, kenyamanan. Jadi bisa saya simpulkan juga banyak sekali yang memang rajin bekerja, ya, berusaha. Ada beberapa di sini juga pengusaha sih, ya. Tapi kalau pengusaha, pedagang juga banyak di sini, pengusaha, pedagang. Oke. Banyak sekali, ya. Di sini yang ketarik adalah orang-orang yang sudah berkeluarga atau pernah berkeluarga. Jomblo sedikit sekali, ya. Orang ini adalah orang-orang yang sayang akan keluarga, ya. Sayang kepada anak, mungkin keponakan, paman, ya.
kakek, nenek, bule, pakde, bude ya. Orang yang seperti itu. Kemudian kalau untuk keluarganya, orang ini biasanya saya melihatnya memang yang paling prioritas adalah keluarga terlebih dahulu ya. Oke, kita lihat untuk bottom of the deck-nya. Two of Swords. Tapi orang ini adalah orang yang bingungan ya. Orang yang selalu bimbang. Dan saya lihat di sini beberapa memang orangnya sering pilek-pilekan ya. Orangnya pilekan. Kemudian orangnya ngantuan. Ya. Dan saya melihat juga bahwa orang ini kadang-kadang ya memang sering ngilang ya. Kayak demit, gampang hilang ya. Orangnya sering hilang-hilangan atau kadang-kadang dalam menghadapi satu permasalahan, orang ini biasanya nggak mau tahu ya. Kadang-kadang bersikap cuek ya. Bukan menyelesaikan masalah tapi bersikap cuek ya. Karena dia tipikal yang bingungan seperti itu. Ini yang ketarik energinya, bisa energi kalian, bisa energi si dia yang terhubung dengan kalian, terkoneksi dengan kalian dengan cerita yang seperti tadi. Bisa juga ini kalian, tapi silahkan disesuaikan ya. Seperti itu, dan kita lihat energi kalian yang ingin bertransformasi ini ya, atau mungkin bisa kebalik ya. Kita lihat yang ingin bertransformasi, bukan orang yang selalu membuat pola-pola berulang, sering bohong ya, sering berkhianat, atau sering mengulang-ulang hal-hal yang sama yang membuat kalian selalu gelisah dan khawatir, membuat kalian gak damai ya. Ini energinya. Sekarang yang saat ini ingin damai, ingin bertransformasi, saya mau tarik energinya. Apakah ini energi kalian? Oke. Energi kalian. Apakah ini kalian? Bagaimana energi kalian? Banyak yang teman baik dulunya ya. Teman lah. Banyak yang teman. Kita lihat energi kalian. Saya cek dulu. Siapa tahu ini malah bukan kalian. Bisa terbalik ya. Yang atas kalian, yang bawah dia. Bisa. Tapi ini saya fokuskan untuk energi kalian. Kalian siapa? Di sini saya lihat orang yang emosional ya. Saya nggak emosional ya. Berarti mungkin bukan memang ya, bukan untuk kalian ini. Ini general. Mungkin untuk orang lain atau justru kalian yang ini ya. Ini orangnya ngamuan ya. Beberapa kasar, beberapa nafsunya besar. Kok kalian yang seperti itu ya? Masa iya? Tapi nggak apa-apa sih. Itu manusiawi saja. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. It's okay. Saya juga ngamuan ya. Kemudian saya lihat di sini adalah orang-orang yang apa ya? Orang yang sulit kalau sudah cinta atau suka akan sesuatu itu sulit untuk melepaskan. Entah itu seseorang, entah itu barang. Bukan orang yang mudah mengikhlaskan. Lebih banyak di sini saya merasakan energi posesif, obsesif, cemburuan, ngamuan. Guys, itu aja. Kita lihat lagi ya. Kita lihat. Tapi saya lihat orang di sini tuh sebenarnya orang-orang yang berkarakter kuat sih ya. It's okay. Oke, di sini adalah saya melihat adalah orang-orang yang mudah nangis tapi lo ngamuan tapi gembeng ya. Orang yang memang orang biasanya ya menunjukkan kelemahan hatinya ya, kelembutan hatinya, tapi tidak ingin dibilang lemah, biasanya menunjukkan dengan kekerasan sikap ya, seperti itu. Tapi saya lihat hatinya lembut, hatinya lembut, kemudian apa ya, nggak tegaan, saya lihat seperti itu. Kemudian orang yang penuh kasih sayang sebenarnya ini ya, cuman ngamuan. Coba saya lihat lagi ya, siapa?
kalian energinya. Oke. Orang ini adalah orang yang, ini mungkin kalian ya, pernah terpuruk, yang seterpuruk-terpuruknya, pernah berada dalam titik terendah ya, pernah depresi, stres mungkin ya, atau kalau memang pernah terpuruk ya ekonominya terpuruk ya, kemudian kesehatannya pas juga nggak sehat, kemudian secara mental psikologis juga pas nggak tenang dan lain sebagainya, pernah di kondisi yang seperti itu ya. Orangnya memang stresan yang bawah ini ya. Kita lihat lagi energi kalian. Oke. Orangnya pernah diputuskan cinta dan patah hati yang banget ya. Pernah kehilangan seseorang yang luar biasa rasanya ya. Pernah patah hati itu nggak selalu putus cinta ya. Ditinggal seseorang yang memang sangat berarti dalam hidup ya, sangat dicintai. Dan itu kebawa ya, kebawa sampai sekarang. Maka dari itu kalau ingat masih sering nangis. Kemudian kalau sudah seperti itu biasanya mengingat ke hal yang dulu-dulu. Ini orang yang bawah seperti itu. Kemudian saya lihatnya ya, biasanya kalau sudah begitu langsung luluh hatinya ya. Tapi kalau memang orang ini ya nggak digarai, tahu nggak digarai, nggak ada satu trigger atau satu yang memicu ya, orangnya nggak akan jahat atau ngamuan seperti ini, enggak sebenarnya ya. Orangnya welas asih, nggak tegaan sebenarnya. Oke. Di sini saya lihat. Oke. Sebenarnya sosoknya lembut sih, pinter ngomong, pinter ngemong ya. Ngemong apa aja, mungkin ngemong binatang ya, peliharaan ya, atau mungkin penyuka binatang, atau mungkin memang suka sama anak kecil, atau mungkin model-modelnya segitu, orang-orang yang penuh kasih sayang ya, nggak tegaan kalau ada orang butuh bantuan atau butuh dirawat ya. Di sini saya melihat banyak yang suka merawat ya, suka merawat. Kemudian entah ini kalian laki-laki atau perempuan, di sini saya melihatnya banyak sisi kelembutannya sebenarnya. Ini kalau saya lihat ya, ini hanya cover ya, ngamuan, keras, cemburuan. Sebenarnya itu hanya cover. Cover apa? Dari hatinya yang sangat lembut saya lihat. Ya. Seperti itu aja ya. Kita lihat bottomnya. Oke, di sini temperance. Orangnya ini yang bawah sebenarnya juga tipikal orang yang sering ragu-ragu dan orang-orang yang terlalu banyak pertimbangan dalam banyak hal ya. Dipertimbangkannya lama ya. Orang yang seperti itu. Kalau yang atas lebih ke ragu-ragu terus pergi, menjauh atau menghindar. Ya, nggak mau tahu, cuek. Tapi kalau yang bawah ragu-ragu dalam memilih karena terlalu banyak pertimbangannya. Seperti itu, masing-masing energinya seperti ini. Silakan kalian sesuaikan, kalau nggak sesuai it's okay ya. Kemudian kita lihat ya, lebih kepada orang yang terhubung dengan kalian. Untuk kalian yang memang ingin segera damai saat ini juga ya, meninggalkan hal-hal yang sudah nggak layak lagi, yang selalu berulang dan menyebalkan itu ya. Kita mau lihat seseorang yang terhubung dengan kalian yang seperti itu ya. Orang itu saat ini kondisinya seperti apa ya. Tarik kondisinya, maksudnya kalau ini tadi ciri-ciri karakter ya, atau mungkin energi dia sendiri, tapi sekarang energi kondisi atau kabarnya dia ya, apa yang sedang dia fokuskan, yang dia rasakan, yang dia alami, yang dia sibukkan, kita lihat ya. Apakah moodnya sedang baik, apa sedang uring-uringan, sedang capek, sedang happy. Oke, kita lihat energinya si dia ya. Sedang apa dia gitu ya, sedang apa dia, terutama kalau kalian sudah mungkin sempat ngomong bahwa aku sudah nggak mau lagi, aku ingin damai, kalau kamu gini-gini terus ya aku nggak mau wis, ini sudah batas kemampuan saya ya, batas toleransi saya. Sedang apa dia?
Sabar. Nah, kok dia kacau? Sedang apa dia saat ini, geng? Dah. Di sini mungkin kalian ada yang sedang konflik ya. Mungkin dari awalnya konflik itu, kemudian kalian memikirkan, ya sudahlah, mumpung juga sudah konflik gini ya, saatnya memang saya harus mengambil langkah lah. Gini-gini terus ya. Atau mungkin di sini orang ini sedang konflik batin ya, batinnya. Atau orang ini menunjukkan sikap kepada kalian, nggak terima kalau kalian saat ini ingin mulai memikirkan diri kalian sendiri, kebahagiaan kalian sendiri ya. Saya lihat orangnya saat ini sedang uring-uringan. Kita lihat lagi ya. Oke. Orangnya sedih, teman-teman. Nah, di sini Four of Cups. Orangnya lagi lesu ya. Ada perang batin juga, mulai kepikiran, terbuka pikirannya, mulai terbuka pikirannya, tapi masih mulai ya terbuka pikirannya. Ya, kalau soal kesadaran memang belum ya. Di sini mungkin ada beberapa orang yang mungkin sering mengabaikan kalian, lebih fokus kepada hal yang lain, mulai tersadar bahwa, oh ya selama ini mungkin aku sering mengabaikan ya. Ada saya rasakan seperti itu. Saya kurang memperhatikan, saya kurang care gitu ya. Dan di sini saya melihat orang ini, agaknya juga selain menyadari, orang ini sepertinya merasa bahwa dirinya ada ketidakmampuan untuk bisa membahagiakan kalian, sehingga mungkin kalian memilih untuk nggak lagi bersama dia, mungkin yang sudah diutarakan atau mungkin belum ya, tapi terlihat dari gelagat atau mungkin dari sikap-sikap kalian yang sudah mulai bertransformasi ya. Di sini dia ya baguslah, mungkin ini seperti pelajaran untuk dia ya, kasih pelajaran untuk dia supaya kalau nggak dibuat seperti itu mungkin orang ini nggak akan pernah sadar ya. Saya juga nggak tahu, mungkin dari pembicaraan kalian, terakhir kalian ketemu sama orang ini berbicara atau pernah kalian sampaikan bahwa kalian nggak bisa bahagia tanpa orang ini kalau sikapnya seperti itu terus ya, diulang-ulang terus. Oke, di sini oke. Orang ini ya memang sedang rapuh ya. Saya lihat orang ini secara mental, pikiran, hati sedang kacau ya. Tapi baguslah, dengan kekacauannya ini dia mulai menyadari, kalau sadar sebelumnya belum. Bahwa sikap-sikapnya kepada kalian itu membuat kalian tidak bahagia. Yang nonton saya ini tetap apa gimana ya? Kok energinya sudah seminggu lebih nih kayak gini. Sebelum saya ke Jogja juga kayak gini energinya. Oke, di sini orang ini setelah menyadari ya, sedang apa dia? Dia mulai menyadari juga dan mulai membayangkan, kalau aku tanpa kamu dan aku lebih memprioritaskan hal lain daripada dirimu dan membuat dirimu nggak bahagia ya. Aku membayangkan kalau aku tanpa kamu gimana ini. Dia mulai tersadar bahwa dirinya itu membutuhkan dirimu. Apakah dia mencintai kalian? Kayaknya iya. Ya, tapi nanti kita cek lagi. Coba kita lihat lagi ya. Sedang apa dia? Dia merenungkan. Dia merenungkan hatinya, terdalamnya. Apakah ya? Apakah dia mencintai kalian? Apakah dia membutuhkan kalian? Ternyata iya. Ya, tapi kita cek lagi. Kemudian di sini ada kebimbangan sih di sini. Mulai dibimbangkan ya. Maka dari itu teman-teman, untuk kalian yang mungkin sudah lelah dalam satu hubungan, kita harus memikirkan diri kita juga ya. Jangan karena demi cinta buta, berkorban terlalu banyak dalam satu hubungan sehingga lupa untuk membahagiakan diri sendiri, jangan sampai ya. Akhirnya bisa lelah seperti ini. Dan untuk seseorang yang terkoneksi dengan kalian dengan hubungannya seperti itu, kalau tidak ditotok ya, dipukul tuk ya, dikasih pelajaran, tidak akan sadar ya. Di sini saya melihatnya orang ini saat ini sedang bimbang dan bingung ya. Hubungan ini sudah seakan-akan hampir di titik
di titik hancur lebur, tapi orang ini juga masih belum berusaha ya. Saya melihatnya lebih bersikap pasif, dan saya melihatnya juga dia hanya bingung. Seperti yang saya bilang tadi, orang ini bingung aja tapi tidak mengambil tindakan ya. Orangnya biasanya kalau bingung lebih lebih banyak pergi dan mengalihkan pikiran ya dengan hal yang lain. Beda sama orang yang dibawa ini yang kalau memang bimbang ya, kebimbangan orang yang dibawa itu lebih kepada banyak pertimbangan. Kalau yang ini ya, bingungnya karena apa? Tidak tahu jalan keluarnya. Karena apa? Orangnya bukan tipikal yang mau bergerak, mau berkorban, mau orang ini modelnya yang suka kayak orang itu disuap ya, didulang ya. Jadi mau yang instan ya. Dia tinggal menjalankan, nggak mau yang berusaha membuat sesuatu terjadi, tindakan nyata dari dia sendiri, itu nggak model yang seperti itu. Dia sedang bingung, dia sedang sedih, susah, tapi mulai berpikir dari sini, dia mulai berpikir, ada konflik batin. Ada di sini saya merasakan. Untuk kalian yang sedang berkonflik, mungkin ada masih beberapa yang masih marah. Walaupun di sini saya tidak memungkiri bahwa orang ini masih punya perasaan sama kalian, tapi kita cek ya, perasaan dia kepadamu saat kartu ini ditarik, saat hatinya gundah-gulana seperti ini, bingung ya, tapi tidak bergerak ya. Walaupun sebenarnya bisa, dia bisa ya, bisa. Tapi orang ini memang memutuskan untuk tidak bergerak atau tidak membuat aksi ya. Mungkin mempertahankan kalian, mengejar kalian ya. Lebih banyak diam, lebih banyak pasif. Kita lihat sih perasaannya ya. Perasaan dia kepadamu sebenarnya seperti apa ya. Orangnya pasif ya, kurang apa ya. Kayaknya baterainya itu perlu dicas. Dia membiarkan hubungan ini berlarut-larut. Saya lihatnya gitu. Saya lihat juga banyak konflik ya, tapi dia ogah-ogahan untuk mengklarifikasi konflik atau meluruskan sesuatu, enggak. Usahanya kurang orang ini ya. Mungkin itu yang juga yang membuat kalian lelah, seakan-akan kalian berjuang sendiri akhirnya dalam hubungan ini. Kalau saya rasakan sih perasaannya besar, tapi untuk apa perasaan aja yang besar tapi usahanya kurang ya. Dan selalu kalian lebih banyak ini ya, lebih banyak berusahanya. Jadi nggak imbang. Di sini saya melihat bagaimana perasaan dia ya. Saya melihat orang ini tidak akan bisa bahagia tanpa dirimu, merasanya seperti itu ya. Dan mungkin kalian membiasakan, saya merasakan kalian membiasakan orang ini selalu kalian lebih berusaha ya. Akhirnya tidak seimbangnya di situ, dan mungkin itu yang sering menjadikan konflik ya. Emang kenapa sih orang ini kok selemot itu ya? Saya lihat memang karakternya ya, karakternya. Mungkin dia memang dibesarkan di satu lingkungan, atau lingkungan yang membesarkan dia itu serba ada ya, artinya selalu diturutin mungkin ya, banyak kemudahan ya. Jadi orangnya usahanya kurang itu ya. Saya melihat ya, bagaimana perasaannya. Perasaannya kepada kalian sebenarnya terikat ya, terikat. Cuman kalau memang kalian masuk ke dalam cinta segitiga, seperti yang saya bilang tadi, cinta bersegitiga. Kalau memang dia itu punya keluarga, ini untuk yang punya keluarga ya. Orang ini lebih mementingkan keluarganya daripada kalian. Memang itu fix, no debat ya. Jadi apakah kalian nggak prioritas? Kalau perasaannya sih besar, tapi bukan prioritas ya. Prioritasnya tetap keluarganya. Bagaimana perasaan dia? Mendung ya. Dia sedih ya. Karena apa? Kalau memang ini banyak ya cinta yang rahasia, cinta terlarang, cinta yang sudah ada yang punya pasangan gitu ya, bersegi-segi. Kalau cintanya besar, tapi untuk dia berusaha kepada kalian, banyak penghalangnya di sini, sehingga kalian itu hubungannya sebenarnya rapuh dari awal ya, itu rapuh. Fondasinya nggak kuat ya. Saat dia pergi ya, kalian nggak bisa apa-apa. Begitu pula kalau kalian pergi, saya lihat orang ini pun sebenarnya juga nggak bisa apa-apa. Iya apa enggak?
kalian itu ada penghalang ya, nggak bisa terang-terangan hubungan kalian. Ini banyak yang seperti itu. Ya kalau nggak yang cinta segitiga, saya lihat ada hal yang membuat kalian itu nggak bisa hubungannya itu kayak publik ya, atau mungkin masih sembunyi-sembunyi, mungkin ada yang disembunyikan, yang nggak ingin diketahui banyak orang gitulah ya. Lanjut ya, bagaimana perasaan dia? Perasaan dia sedih sih ya, sebenarnya ingin berusaha tapi tidak semudah itu ya. Saya melihat di sini perasaan sama kalian itu menggebu sih ya. Kemudian perasaannya besar, semakin dia cinta sama kalian, semakin kalian dekat. Saya merasakan seperti ada penderitaan ya, ada rasa-rasa yang juga nggak enak. Jadi di balik cinta yang besar, semakin besar sakitnya juga besar ya. Maka dari itu kadang-kadang orang ini saya lihat juga sering menarik diri ya. Karena apa? Mungkin seperti orang kalau sudah ngegas ya, kendaraan ya, digas ya. Kalau sudah terlalu kencang ya, dia akan rem sendiri. Seperti itulah perasaannya. Kalau sudah terlalu kencang perasaannya sama kalian, dia akan rem ya. Dan itu memang sering terjadi. Jadi seperti ada kontrol pakai R ya dari dia sendiri. Lanjut ya. Bagaimana perasaan dia kepadamu? Oke. Perasaan dia melo sih ya, baper. Ya, ini lady juga, anchor. Di sini kalau beberapa yang sudah punya anak ya, dia memang tidak bisa ya. Kalau disuruh milih kalian atau anaknya atau orang tuanya, dia nggak bisa di sini memilih ya. Kalau dibilang berat sama beratnya, tapi siapa yang dia prioritaskan secara nyata adalah entah itu anaknya, entah orang tuanya, atau keluarganya. Seperti itu. Jadi perasaan dia sebenarnya kepadamu besar ya. Dan bagaimana perasaan dia kepadamu saat ini? Dia baper. Kayak perasaan perempuan kalau baper gimana? Galau ya. Entah ini memang dia perempuan, entah ini dia laki-laki, perasaannya menjadi seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Jadi sebenarnya maksud dia ya, intinya dia mau memperjuangkan gak sih ya. Ada niatan untuk satu niatan keseriusan atau ingin tetap di hubungan ini, atau memang dia ini memang gak jelas atau jelas sih gitu loh ya. Itu yang perlu diketahui. Kita lihat ya. Apa sih niat dia yang sebenarnya kepadamu ya? Apa sih sebenarnya rencana dia dalam hubungan ini ya? Apakah dia ingin ya seterusnya begini saja, dijalani saja, itu lagu lama ya, tanpa usaha ya. Lalu untuk apa? Bukannya itu buang-buang waktu ya. Apakah dia tidak merasa seperti itu? Atau apakah ada tujuannya ya? Ada tujuan akhir yang ingin dia capai dalam hubungan ini ya? Atau hanya ngambang begini saja ya, itu yang paling penting ya. Kalau cinta aja cinta ya, ingat tapi untuk apa kalau dia tidak ada pergerakan ya enggak. Oke, saya melihat orang ini kalau memang dia itu secara, orang ini adalah material thing ya, menitik beratkan kepada hal-hal yang sifatnya materi ya. Jadi orang ini kalau memang nggak punya uang ya, uangnya kurang atau banyak tanggungan, tidak akan mungkin bisa fokus sama kalian ya. Jadi yang utama pertama keluarga, kedua keuangan, saya lihat ya. Jadi bagaimana niatnya? Kalau memang dia itu kurang uang, saya kira niatnya ke kalian itu energi ke kalian itu tipis sekali ya. Jadi kalian memang benar-benar bukan prioritas di sini saya merasakannya. Walaupun di sini saya melihatnya perasaan dia besar ya. Ya berarti egois dong. Perasaan dia besar ya. Polanya berulang begitu saja tanpa usaha untuk menjadi lebih baik atau membuat kalian bahagia, menenangkan kalian, justru membuat kalian selalu khawatir. Lah buat apa? Ya. Dia di sini ingin bangkit terutama dalam hal finansial. Dan di sini dia memang
Seperti yang saya bilang tadi ya, ada kesadaran bahwa selama ini saya kurang ya sama kamu, kurang membahagiakan, kurang memprioritaskan. Ada sih keinginan untuk memperbaiki diri, untuk membuat effort sama kalian lebih ya. Tapi masih keinginan ya. Untuk diwujudkan secara nyata, who knows, nggak ada yang tahu ya. Tapi ada niatan, bukannya tidak ada ya. Kita lanjut ya, untuk melihat sebenarnya niatnya apa. Oke. Gini, niatnya dia memang tidak akan melepaskan kalian ya. Ingin sampai akhir selalu terhubung sama kalian. Sebentar. Ya, tidak ingin melepaskan, ingin berusaha sebaik mungkin bisa membahagiakan kalian, tapi prioritasnya memang bukan kalian. Berarti kalian opsi ya. Itu perlu kalian pertimbangkan. Dan di sini kalau memang dia nggak pegang duit ya, di sini duitnya nggak banyak, saya nggak yakin dia bisa mewujudkan ini karena itu yang prioritas. Bisa dipahami ya, kan logikanya begitu ya. Terus siapa yang bisa jamin orang itu punya banyak duit terus ya? Iya enggak? Karena duit ataupun apapun ya rezeki ya, yang namanya rezeki itu bukan hanya karena kerja keras. Ya kan? Bukan hanya karena doa. Doa tok gak kerja gak bisa. Kerja tok gak doa gak bisa. Atau sudah dua-duanya tapi belum diberi sama yang kuasa, sama aja. Ya. Karena rezeki itu punyanya Tuhan. Ya. Usaha dan doa itu memang wajib. Selebihnya tawakal. Oke, saya lihat di sini. Ya, niatnya bagaimana? Dia di sini akan amat sangat terpuruk atau amat sangat patah hati kalau tanpa kalian. Ya. Maka dari itu di sini memang ada niatan dia, bukannya nggak ada niatan untuk tetap bersama kalian dan memperbaiki dirinya. Tapi ya itu tadi, ya, kalian bukan prioritas. Setelah keluarga dan setelah hal-hal yang berbau materi baru kalian. Kemudian di sini apa sih niat dia? Di sini dia tetap ya, tetap mengungkung dirinya, mengikatkan hati pikirannya ya untuk hal yang prioritas ya. Untuk kalian seperti apa? Kalian bukan prioritas tetap ya. Tapi niatnya apa? Niatnya tetap bersama kalian. Jadi ini adalah satu energi yang curang ya. Jadi ini adalah energi yang egois ya. Jadi kalau saran saya, kalau kalian mau, saking cintanya mungkin ya kalau dibilang orang ini sepenuhnya jahat sama kalian enggak, ya. Cuman usahanya kurang. Itu aja. Dan itu membuat kalian lelah. Mungkin kalian pun juga tahu orang ini cinta sama kalian. Tapi mana bukti nyatanya kan gitu, ya kan? Karena kita hidup di dunia nyata, bukan di dunia PHP atau angan-angan, ya enggak? Seperti itu. Jadi kalau saran saya sih, kalau kalian memang cinta dan betah sama orang ini ya nggak apa-apa. Tapi saya lihat kalian ingin bertransformasi. Jadi ya, kalau memang tidak ingin terpisah sama orang ini, mendamaikan hati kalian sendiri, cari kebahagiaan kalian sendiri, jangan berharap effort atau tindakan dari orang ini menuju kalian. Kalian diprioritaskan, kalian diperhatikan. Jangan harap. Yang dapat adalah kekecewaan pasti. Karena kalian berharap itu untuk mendamaikan hati kalian. Seperti di awal saya membacakan, kedamaian hati, kebahagiaan diri sendiri, kita yang usahakan. Bukan dari orang lain. Orang lain disuruh begini dan begitu, perhatian sama kita, sayang sama kita supaya kita bahagia. No way. Ya. Ciptakan kebahagiaan untuk kalian sendiri ya. Jangan berharap orang lain membahagiakan kalian. Paham? Itu dari saya ya. Bisa diambil, bisa tidak ya. Monggo, bebas. Dan kalau untuk saran dari kartunya, coba kita lihat saran dari kartunya apa. Mungkin bisa berbeda dengan saya. Coba kita lihat ya. Saran dari kartunya. Kartunya pun ini juga bisa kalian ambil, nggak kalian ambil. Sarannya kalian punya. Setelah kalian menonton ini mungkin bisa
kalian simpulkan sendiri langkah apa yang kalian ingin ambil, monggo silakan. Ini hanya masukan aja boleh. Secret admirer, ya teman-teman. Seperti yang saya bilang di awal ya, mungkin kalian sudah ada pandangan orang lain atau ada orang lain yang mungkin sudah mengutarakan perasaannya atau sudah mulai mendekati kalian sehingga kalian merasa orang ini sudah nggak layak ya. Di sini banyak yang mengagumi atau mencintai kalian ya, selain orang ini ya. Bisa keluarga kalian atau penggemar rahasia di sini ya, ada yang fans sama kalian. Kalian banyak fansnya ya. Banyak fansnya. Ya, mungkin saya pun juga ngefans sama kalian. Amin. Ya, atau mungkin kalian ngefans sama saya ya. Mending di sini kalau memang kalian punya hal lain yang bisa membahagiakan, di mana kalian bisa merasa terhargai ya, daripada nunggu orang ini nggak apa-apa ya, mending kalian mendapatkan kebahagiaan dari hal-hal yang lain. Kalian tuh banyak fansnya, banyak yang mencintai, kenapa harus, nggak damai hanya karena orang ini selalu gelisah? Lah lapo, lah ngapain ya, buang-buang waktu. Cinta cinta sih cinta ya, kalau nggak bikin damai lah buat apa cinta. Masih sak gunung ya, walaupun segunung kayak opo. Nah, di sini balance ya. Love is not always about agreeing. Jadi di sini harus apa ya? Harus seimbang ya antara kalau memang orang ini tidak bisa mengimbangi ya antara cintanya dengan bentuk yang nyata, tindakan nyatanya, cintanya sekebon ya. Tapi tindakannya nol lah, buat apa? Itu namanya nggak balance, nggak seimbang. Namanya omong kosong ya. Cinta itu perwujudan nyata ya, bukan hanya dirasakan dia sendiri. Sementara yang terhubung dengan dia seperti kalian contohnya ya, tidak merasakan cinta itulah buat apa? Ya, seperti itu. Jadi kalau memang di sini saya dari kartunya, kalau memang hubungan kalian bisa seimbang, saling memberi, saling menerima, seimbang, nggak berat sebelah, ya saling memberikan kesempatan, saling memberikan apa ya, bentuk-bentuk cinta yang nyata, ya nggak apa-apa. Kalau nggak balance ya buat apa? Ya, mending untuk orang lain yang lebih menghargai kalian, menghargai kasih sayang kalian, perjuangan kalian gitu. Cinta tok ya, masa makan cinta, tapi buang-buang waktu, banyak hal yang terbuang ya, yang hilang dari kehidupan kalian hanya demi cinta yang semu ya. Kalau cinta itu harusnya diwujudkan bukan semu ya. Look deep within your heart and you will feel my love. My love for you is as deep as the ocean, wah sedalam samudra. Ya kalau cintanya memang sedalam samudra ya. Tapi kalau di dalam samudra terlalu dalam dimakan hiu ya kan, atau karam tambahan ya. Makanya yang logis-logis saja. Kalau memang sedalam itu cintanya ya wujudkan juga dengan perwujudan nyata bagaimana dalamnya cinta itu. Kalau enggak seimbang dong ya. Mending untuk orang lain yang mungkin mungkin nggak terlalu cinta tapi sangat menghargai, membuat kalian damai, peacefulness ya. Tapi present di sini karena apa? Banyak dari kalian masih terbawa di past tense, past tense. Jadi di masa lalu, di masa yang lalu, di past ya, di masa yang lalu. Hidupnya di masa sekarang dan untuk masa depan ya. Jangan menggenggam erat masa lalu, apalagi masa lalu yang sudah tidak worth it lagi. Lah buat apa? Kita nggak berjalan mundur tapi berjalan maju. Ya nggak sih ya? Kalau hal di masa lalu itu bisa dijadikan satu pelajaran, it's okay ya. Tapi kalau hal-hal di masa lalu tidak ada artinya kamu apalagi rasa sakit kamu genggam terus ya tambah sakit semua ya. Dilepaskan saja. Seperti itu. Dari kartunya pun mungkin mirip dengan saran saya. Bisa diambil, bisa enggak. Tapi look deep within your heart ya. Jadi rasakan dengan hati kalian. Kadang-kadang orang itu ingin melangkah meninggalkan sesuatu yang sudah enggak layak untuk dirinya sendiri. Tapi belum siap. Untuk siap seperti apa? Untuk menyiapkan diri harus healing ya. Supaya hati itu sudah kuat, sudah sehat untuk melangkah ya. Jadi
hal-hal di masa lalu, luka batin, kekecewaan dan lain sebagainya itu sudah sembuh. Jadi energinya netral, siap untuk menyongsong masa depan, siap menyongsong kedamaian, peacefulness, seperti itu. Kalau belum healing ya angel. Kenapa sulit? Ya karena belum healing. Kenapa sulit? Kenapa nggak bisa, nggak mampu? Bukan nggak mampu, tapi belum selesai prosesnya. Itu sih, oke? Jadi saya kira ini aja bacaan kali ini. Semoga bisa manfaat untuk kalian. Bermanfaat positif sehingga berkah. Berkah untuk saya yang bacakan dan berkah untuk kalian yang sudah buang-buang kuota menonton video ini. Dan sampai sini saya mau tanyakan, adakah dari kalian yang menonton sampai akhir tapi belum subscribe ya? Saya ngoceh sampai tenggorokan saya garing ya. Kemudian saya sampai batu-batu tapi kalian nggak subscribe kok yo mentolo gitu ya. Nggak apa-apa sih. Monggo silahkan bebas ya. Dan untuk kalian yang ingin personal reading, caranya adalah chat WA kepada admin saya namanya Kak Flori. Nomor Kak Flori ada di bawah video ini. Dan cara chatnya cuman ketik daftar tarot, jangan ketik yang lainnya supaya dibalas. Oke, dan jam kerja kami itu jam 3 sore sampai jam 8 malam. Di luar jam itu mungkin akan slow respon. Begitu teman-teman. Dan kalau kalian sudah chat Kak Flori dengan daftar tarot, kalian akan diberikan rules atau tata cara bagaimana secara lengkap ya. Ada penjelasannya bagaimana bisa membaca tarot secara pribadi permasalahan kalian sendiri dengan saya secara langsung dengan video call ya. Kalian boleh matikan videonya kamera kalian kalau tidak ingin terlihat, tapi kalian harus tetap ikuti bagaimana saya mengambil kartu dan lain sebagainya supaya karena kalau tarot itu idealnya adalah sebenarnya ketemu ya. Kalau zaman dulu kan nggak ada teknologi video call, sekarang ada. Jadi bisa tatap muka lah walaupun secara online. Dari situ energi masih oke lah daripada kita chatting, telepon ya, voice note. Saya nggak pakai yang seperti itu. Jadi langsung pertanyaan bebas sesuai durasi yang kalian pilih. Maka dari itu untuk bisa memahami bagaimana cara personal reading yang dikirimkan oleh admin saya dibaca dengan seksama dan dipahami sepenuhnya seperti itu. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Semoga ini manfaat dan sampai jumpa lagi. Bye bye.